Hmm. Oke. Ada Citri, coba Citri. Selamat siang Ibu Dian. Selamat siang Ibu Citri. Kita ketemu ya Bu ya hari ini. Iya. Ya, apa nih Bu topik diskusi kita siang ini Bu Dian? Nah, Ada itulah Bu yang Citri. Bu sampaikan? Ada yang Mm-mm. saya mau bicarakan dengan Bu Citri. Kan tadi saya WA Bu Citri ya. Karena ada yang Iya. mau saya diskusikan dengan Bu Citri. Bisa Bu Mm-mm. Citri? Ada waktunya Bu Citri? Ada Bu, tapi kita mulai ini dulu ya Bu ya, tenangkan dulu ya Bu ya, nggak Iya. terburu-buru kan ya Bu Dian ya. Iya. Biar Kita apa, enjoy lebih aja. plong ya Bu ya. Heeh. Oke, Iya. kita santai-santai saja Bu, rileks, santai. Iya, rileks. Baik, Bu Dian. Apa ini Bu Dian yang mau apa ini yang mau didiskusikan? Coba Bu Dian sampaikan. Nah, begini loh Bu Citri, saya kan mengajar bidang studi matematika. Mm-mm. Yang saya rasakan setiap saya mengajar, kurang minat murid saya untuk dalam belajar matematika. Mm-mm. Seperti kalau saya kasih tugas, mereka lalai mengerjakan. Kalau diskusi mereka aktif, kurang aktif seperti itu. Pokoknya di sini kurang berminat lah murid saya terhadap pelajaran matematika. Seperti itu yang saya rasakan Bu Citri di kelas Iya, saya. Bu. Jadi merasa agak berkecil hati ya Bu Dian ya. Bu Dian guru matematika tapi muridnya tidak berminat matematika, Iya, kurang minat gitu iya, ya Bu. iya. Jadi kondisi ideal seperti apa yang Bu Dian harapkan dari murid-murid Bu Dian? Saya memimpikan di sekolah saya itu Bu Citri, guru Hmm, jika ada saya kasih tugas, mereka menyelesaikan dengan tepat waktu dan menjawabnya dengan betul sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jika ada mereka berkelompok, mereka semua saya harapkan semuanya aktif. Tetapi ya, kelihatannya belum 100% mereka aktif seperti itu dan jika ada penilaian harian, oh, iya, banyak murid saya itu yang rendah. Jadi saya dilema Bu Citri. Seperti itu Bu Citri. iya. Jadi Bu Dian, apa yang bisa mungkin Bu Dian usahakan untuk memperbaiki kondisi tadi itu Bu? Mungkin yang saya usahakan pertama Bu Citri merancang pembelajaran yang menumbuh kembangkan minat murid kira-kira Bu Citri melalui Hmm, berkolaborasi dengan teman satu jurusan seperti itu Bu Citri. wah, bagus itu Bu, ide Bu Dian. Iya. Seperti apa ya Bu Dian, kalau apa namanya tuh, usaha nyata gitu Bu untuk meningkatkan minat murid itu, seperti apa ya Bu ya? Yang pertama mungkin untuk pertemuan berikutnya ketika saya mengajar di kelas tersebut, saya merancang pembelajaran. Yang pertama saya petakan dulu berdasarkan kesiapan murid, yang kedua minat murid, yang ketiga berdasarkan profil pelajar murid seperti itu. Sehingga nanti pembelajaran di kelas saya akan menyenangkan dan anak begitu bahagia dan saya senang jika murid saya mendapat nilai yang bagus, mereka aktif di kelas. Seperti itu Bu Citri. Wah, langkah-langkahnya sudah mantap itu Bu Dian. Mhm. Eee, siapa yang bisa membantu Ibu, untuk membantu keberhasilan, rencana Ibu ini? Kira-kira Bu Citri mungkin saya mengajak teman satu jurusan saya terlebih dahulu yang sesuai dengan bidang studi saya. Mungkin saya berkolaborasi, berdiskusi, merancang strategi pembelajaran yang menumbuh kembangkan minat murid. Kemudian baru nanti saya juga ketika pembelajaran di kelas saya mau membuka diri, mau orang lain melihat pembelajaran saya di kelas dan kemudian merefleksikannya, di mana yang kurangnya saya di kelas sehingga minat murid untuk belajar matematika itu dapat ditingkatkan. Seperti itu Bu Citri. Wah, rencananya sudah cukup matang ya Bu Dian. Eee, selain yang guru yang satu jurusan, ada lagi nggak Bu yang bisa, yang Ibu libatkan untuk memperbaiki keadaan ini Bu?
Ada juga Bu Citri, tentu, Ya. peran serta dari kepala sekolah seperti itu. Saya sampaikan ini strategi saya untuk mengajar, mungkin juga saya lebih membuka diri dan tidak menutup diri, mau membuka diri hal-hal yang membangun nanti saya mengajar di kelas seperti itu Bu Mhm. Citri. Dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman lain yang tidak sejurusan dengan saya. Seperti itu Bu Citri, dan mau juga melihat pembelajaran di bidang terutama bidang studi yang serumpun, contohnya IPA seperti itu Bu Mhm. Citri. Wah, mantap Bu Dian, ternyata sudah punya rencana. Sekarang ini kalau rencana itu tentu ada aksinya ya Bu ya. Ya, Kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana aksi Ibu ini? mungkin setelah berdiskusi dengan Bu Citri ini saya agak lebih plong, agak lebih lega. Insya Allah malam nanti saya sudah merancang strategi pembelajaran yang menumbuh kembangkan minat murid seperti itu. Kemudian besoknya baru saya berkolaborasi, berdiskusi dengan teman yang satu jurusan. Itu Bu Wah, Cit. hebat sekali. Berarti pertemuan kita ini membawa berkah ya, Bu, ya. Ketika kita sudah berdiskusi, Ibu langsung punya rencana aksi untuk memperbaiki kondisi yang ada sekarang. Iya, Ibu Dian, bagus sekali rencana Ibu. Saya hanya bisa mendoakan semoga Ibu lebih semangat dan semoga program-program Ibu itu berhasil Ibu laksanakan. Bagaimana Bu Dian? Apakah sudah plong sekarang? Alhamdulillah sudah plong. Makasih ya Bu Citri atas masukannya dan Iya, waktunya sore ini. iya, Terima karena kasih. pertemuan kita akhiri dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, baik. Terima kasih. Ibu Dian, Iya saya Bu. oke, silakan. Ya, silakan. Siang Bu Dian. Apa yang bisa saya bantu Bu Sri? Sehingga Bu Sri tadi mengirim pesan singkat kepada saya Bu Sri. Iya Bu Dian, ini saya mau berbagi cerita sedikit dengan Bu Dian. Boleh. Begini Bu Dian, sekarang kan sudah mau memasuki akhir semester ya Bu Dian ya, sibuk-sibuk Iya. mau ujian. Saya Iya. kebetulan sebagai seorang wali kelas ini Bu Dian. Di sekolah saya itu kalau kita mau ujian ini semua peserta didik atau muridnya harus menyelesaikan semua tugas dengan semua guru, dengan semua mata pelajaran. Nah, di kelas saya ini masih ada 2 atau 3 orang murid yang susah sekali untuk diajak berkompromi, untuk diajak menyelesaikan tugas-tugas mereka itu. Oh begitu Bu Citri. Berarti Bu Citri, sorry Bu Yanti, Bu ya, Dian. maaf. Berarti Bu Yanti mempunyai masalah sebagai wali kelas bahwa ada murid Bu Yanti yang masih lalai mengerjakan tugasnya karena kita mau ujian semester. Seperti itu ya Bu Yanti ya. Iya, Bu. Kira-kira Bu Yanti di mana masalahnya Bu Yanti sehingga munculnya Bu Yanti bisa berpikir seperti itu? Saya bukan hanya berpikir ini lagi Bu Dian, sudah Iya, kenyataan anak-anak itu sudah memang tidak mengerjakan tugas, sehingga iya. guru mata pelajaran itu, "Bu, ini anaknya si A, si B, dan si C belum menyelesaikan, satu pun tugas dengan saya Ibu." Satu guru mata pelajaran. Datang lagi guru mata pelajaran, "Iya Bu, si A, si B itu juga dengan si C tidak mau mengerjakan tugas saya Bu," kata guru-gurunya kan. Seperti itu Bu, kejadiannya di sekolah saya. Oh gitu ya Bu Yanti. Untuk Iya. mengatasi hal seperti itu, strategi apa kira-kira yang bisa Bu Yanti lakukan? Sampai saat ini strategi yang saya lakukan, saya sudah coba panggil itu murid saya yang 3 orang itu datang menemui saya, sudah saya tanyakan kenapa mereka tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, apa alasannya, tentu sudah saya tanyakan juga. Terus mereka bilang mereka mau mengerjakan, oke. Kalau mau mengerjakan mulai sekarang, iya. Saya sudah coba, bagaimana maunya? Kata saya tanya seperti itu. Nggak ada yang mau meminjamkan kami catatan, Bu. Oke, Ibu yang carikan. Saya bantu Bu pinjamkan catatan temannya ya, Bu ya. Tapi di saat saya menemani mereka, mereka bekerja. Nanti pas saya ada mengajar atau saya ada keperluan lain, saya tinggal mereka sebentar, mereka juga menghilang sama seperti saya, Bu. Jadi enggak selesai-selesai juga kerja mereka.
Oh, begitu ya Bu Yanti. Sama juga ya ketika kita menunggu mereka, mereka kerjakan. Ketika kita tidak menunggu mereka, mereka menghilang. Seperti itu ya Iya, Bu Yanti ya. iya Bu Dian. Berarti di sini kita sebagai wali kelas dan Ibu Yanti tentunya sebagai wali kelas mempunyai tanggung jawab yang begitu tanggung jawab yang penuh terhadap murid-murid yang belum mengerjakan tugas tersebut ya Bu Yanti. Iya. Kira-kira di mana ya itu tanggung jawab kita ya Bu Yanti ya? Ya, kalau tanggung jawab kita sebagai wali kelas tentu biasanya mengingatkan. Kalau Iya. dipikir sekali itu lebih besar ke guru mata pelajaran sih sebenarnya Bu Dian. Tapi karena kita sebagai walas itu tetap mendukung anak murid kita untuk mengerjakan, menyelesaikan tugasnya supaya dia tetap bisa mengerjakan tugas, bisa mengikuti ujian nantinya. Itu yang saya pengen mereka bisa ikut ujian untuk semester ini. Luar biasa sekali ya apa yang Bu Yanti sampaikan. Tentu untuk kedepannya kita mempunyai komitmen ya. Kira-kira apa ya komitmen yang Bu Yanti inginkan untuk murid-murid kita ini? Kalau untuk semester besok rencananya itu karena kita sudah belajar mungkin ya di CGP ini, saya pertama masuk Iya. besok di semester baru pengen membuat keyakinan kelas dulu dengan anak. Yang bisa mereka sepakati, yang bisa mereka pertanggungjawabkan nantinya. Karena kalau tidak ada keyakinan kelas sepertinya akan terulang lagi kejadian yang sama seperti semester sekarang, Bu Dian. Luar biasa sekali ya apa yang Ibu Yanti idekan. Mudah-mudahan yang Ibu Yanti idekan itu ke depannya membawakan hasil dan murid-murid kita sebagai Ibu Yanti sebagai wali kelas tidak terkendala lagi dalam murid kita mengerjakan tugas. Luar biasa sekali ya Bu Yanti. Terima kasih Berarti banyak. Bu Yanti, Ya. ya setelah diskusi ini bagaimana perasaan Bu Yanti? Alhamdulillah perasaannya sedikit tenang, lega, sudah bisa berbagi, sudah bisa sharing, dan juga mendapatkan solusi untuk kedepannya gimana saya harus bertindak untuk anak-anak saya begitu. Iya, karena terima kasih ya Bu Yanti karena waktu juga yang memisahkan kita. Kita akhiri diskusi kita dan Bu Yanti bisa mewujudkan apa yang sudah diidekan. Ya, disudah ya Bu Yanti ya, nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa, terima kasih banyak Ya, Bu Dian. ya. Oke, baik. Terima Ya. kasih untuk Ibu bertiga.